Pasangan calon nomor urut 2 Dharma Pongrekun Kunwardana memberikan kejutan pada Quick Count Pilkada Jakarta. Dharma Kun memperoleh suara sebesar 10% di lembaga survei. Setidaknya ada 4 lembaga survei yakni Carta Politika, Indikator, Voxpol, dan LSI. Dharma Kun meraih suara sebesar 10%. Angka ini naik signifikan dibandingkan dengan survei elektabilitas keduanya yang hanya 5%. Indikator politik mengungkap 10% suara yang diraih paslon nomor urut 2 Pilgub Jakarta ini di luar prediksi. Indikator politik menyatakan pemilih non-muslim lebih besar memilih Dharma Kun ketimbang paslon lain. Padahal dari survei elektabilitas pada awal November 70% non-muslim memilih Pramono Rano. Suara Dharma Kun itu dari mana? Bisa nggak kebaca di Quick Count? Exit poll memberi informasi soal itu. Jadi pertama, ternyata exit poll saya di Jakarta, Dharma Kun itu pemilih non-muslimnya itu lebih besar ketimbang pemilih muslim. Dari sisi proporsi ya. Jadi proporsi pemilih non-muslim yang mencoblos Dharma Kun itu lebih tinggi ketimbang proporsi atau persentase pemilih muslim. Baseline-nya beda-beda. Non-muslim di Jakarta 15%, muslim 85%. Tapi yang menarik buat saya, pemilih non-muslim memilih Dharma Kun. Dugaan saya ada 2. Satu, protes kepada Ridwan Kamil. Karena Ridwan Kamil menggandeng PKS dan mendekati Habib Rizik. Ya. Kan ada fotonya. Ada foto yang viral itu. Karena pemilih non-muslim bagaimanapun melihat Habib Rizik kan dengan kacamata tersendiri. Tapi saat yang sama ada data menarik, Avi. Survei saya sebelum Quick Count, sebelum exit poll, itu pemilih non-muslim yang memilih Pramono itu 81%. Sekarang exit poll saya cuma 50%. Jadi ada penurunan juga. Apa karena di-endorse oleh Anies? Dugaan saya, Anies seperti halnya Pak Habib Rizik di mata non-muslim, Anies di mata pemilih non-muslim itu juga punya sentimen tersendiri. Nah, muncullah orang seperti Dharma Kun. Calon Gubernur Jakarta jalur independen Dharma Pongrekun mengaku senang karena dengan maju sebagai cagup ia bisa menjadi lebih dekat dengan rakyat. Berikut wawancara bersama Dharma Pongrekun oleh jurnalis Metro TV Ifdal Amal dan juru kamera Satrio Adi. Dapatkan kesempatan untuk berbincang bersama dengan calon Gubernur jalur independen Bapak Dharma Pongrekun. Selamat siang Bapak. Selamat sore. Selamat siang menjelang sore ya. Iya, selamat siang. Ini pilkada sudah berada di tahap akhir nih. Selama 3 bulan masa kampanye, masa pencoblosan, dan hari ini penentuan. Bagaimana sih Pak perasaannya? Apakah ada perasaan emosional begitu untuk di hari penentuan ini? Ya, selama kita masih hidup pasti kita punya emosi. Hanya harus kita bisa manage supaya bisa tetap menatap kehidupan dengan lebih jernih dan tidak terbawa arus yang membuat kita menjadi kemerungsung atau mangkel dan sebagainya. Biarlah Tuhan yang menentukan. Pengalaman saya selama 2 bulan berkampanye, itu saya senang sekali bertemu dengan warga karena saya semakin transparan apa sebenarnya yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat. Pak Dharma berulang kali menyebutkan bahwa jalur independen ini jadi tidak memiliki intervensi dari pihak manapun sehingga luwes. Kira-kira ke depannya apakah jika yang diinginkan tidak tercapai dengan memenangkan pilgub ini, apakah legowo atau bagaimana? Pasti, ya. Saya ikhlas. Hanya satu, kita berharap pemimpin yang terpilih sungguh-sungguh lahir dari proses yang adil, proses yang jujur. Karena kita butuhkan kejujuran akan membuat seseorang punya keberanian untuk menjadi penolong bahkan pelindung daripada rakyatnya. Pasangan calon nomor urut 2 Dharma Pongrekun Kunwardana memberikan kejutan pada Quick Count atau hitung cepat Pilkada Jakarta. Dharma Kun memperoleh suara sebesar 10% di sejumlah lembaga survei yang melakukan hitung cepat. Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami ada juru bicara Dharma Kunwardana, ada Iksan Tualeka. Mas Iksan, selamat malam. Selamat malam.
Ya, terima kasih sudah bergabung sama kami. Sebelum saya ke Mas Iksan, saya ke Mas Toto dulu. Mas Toto, apakah sudah ada analisanya? Kenapa kemudian bisa mendapatkan 10% hasil hitung cepat? Kalau saya punya survei internal, yang terakhir itu kita lakukan di 3.540 responden. Jadi artinya tingkat margin of error lebih kecil. Itu biasanya akan mengurangi kerugian pasangan yang elektabilitasnya kecil, yang biasanya akan dirugikan di margin of error. Ya. Dan pada saat kita melakukan dengan responden besar, ada kenaikan dari Pak Darmakun itu sudah di angka 8%. Jadi sebetulnya tetap mengejutkan, tetapi ada tren yang mulai bisa membaca bahwa pasangan ini diterima oleh, walaupun kalangan yang segmented gitu ya. Pak Dharma ini kan cenderung dari sisi efek kejut gitu ya, dengan pandangan-pandangannya kan memang menurut saya menarik ya secara marketing, terutama buat anak-anak muda. Dan itu yang menyebabkan ketika berbicara mengenai data exit polls, segmen terbesar dari si usia yang memilih Pak Darmakun ini malah anak-anak yang early voters, 17 sampai 21 tahun. Yang menurut saya mungkin tidak terlalu kaget dan malah mungkin bisa menerima pemahaman yang kadang-kadang dianggap ekstrim atau nyeleneh. Yang kedua, ya memang mungkin pasangan independen yang dengan pandangan yang cukup nyeleneh ini, Pak Darmakun bisa jadi alternatif ketika ada dua pasangan lain yang dianggap menjadi bagian dari kekuasaan. Di satu sisi misalnya pasangan Kim Plus yang dianggap kemudian bagian dari oligarki, atau PDI Perjuangan dianggap sebagai pihak yang dulu berkuasa misalnya. Ya sudah, saya pilih saja pasangan ini sebagai pasangan alternatif. Yang ketiga betul, sebagian dari pandangan Mas Burhan bahwa latar belakang Pak Dharma ini kan memang Nasrani ya, dan tentu saja kesamaan secara primordial tetap bisa menjadi salah satu faktor pendorong pemilih untuk memilih yang sama dengan saya, begitu. Itu tidak bisa dipungkiri. Yang kita tolak itu kan kalau ada upaya mengeksploitasi sentimen primordial, sehingga tidak mengherankan juga ketika di exit polls kita melihat banyak dari pemilih non-Muslim yang memang memilih Pak Dharma, yang memang latar belakangnya juga adalah non-Muslim. Jadi 3 variabel itu yang menurut saya menyebabkan Pak Darmakun buat sebagian kalangan dianggap mengejutkan. Awalnya dianggap paling 3%, 5%, tapi ternyata bisa mencapai 2 digit. Oke, Mas Iksan, pasangan Darmakun mengatakan bangga begitu bisa mendapatkan 10% begitu ya. Apakah memang angka 10% ini juga mengejutkan bagi tim sehingga kemudian ini merupakan suatu prestasi begitu mendapatkan 10%, Mas Iksan? Ya, tentu saja ini mengejutkan karena kami tidak punya survei internal untuk memantau perkembangan elektability pasangan Darmakun. Kita berpegang atau cenderung melihat pada hasil survei yang dirilis oleh lembaga survei. Dan kita tahu hampir semua lembaga survei itu menempatkan pasangan nomor 2 ini di urutan atau setidaknya tidak lebih dari 5%. Nah, tentu saja ini kejutan. Kami perlu juga menyampaikan terima kasih kepada warga Jakarta yang telah memilih pasangan 02 dan kita bisa di angka 2 digit dengan logistik yang sangat terbatas, kita tahu ya. Tapi bisa ada di angka ini tentu saja mengembirakan, dan kami menyampaikan terima kasih kepada masyarakat Jakarta. Ini kami lihat juga, saya setuju tadi dengan Bang Yunarto, tapi saya juga mau bilang bahwa ini bisa jadi adalah otokritik ya dari masyarakat yang mungkin jengah dengan partai politik. Kita tahu proses kandidasi di DKI ini juga syarat dengan adanya kong kali kong dari elit dan oligarki yang kemudian karena itu misalnya mereka mengamanatkan atau menjatuhkan pilihan kepada pasangan 02. Mas, tapi menurut dari tim sendiri, masyarakat mana yang kemudian akhirnya memilih Darmakun sehingga kemudian bisa mendapatkan 10% ini? Tentu saja dari exit poll yang tadi disampaikan atau juga dari hasil survei kan bisa diketahui segmen mana saja yang kemudian memberikan insentif elektoral kepada pasangan Darmakun. Tapi saya juga melihat bahwa ada dampaknya juga dari misalnya kita lihat Mawar Sirait dalam kampanye terbuka itu seolah-olah ingin mempolitisasi atau memakai politik keagamaan untuk mendorong non-Muslim untuk berinsut memilih pasangan RK, sementara kita tahu pasangan RK ada resistensi dengan wakil gubernurnya, dan mungkin karena itu pula mereka berinsut atau cenderung memilih pasangan Darmakun. Mas Toto, bagaimana dengan pengaruh endorsement? Apakah memang ada endorsement dari pihak-pihak tertentu kepada pihak 03 dan 01 sehingga kemudian akhirnya ada limpahan suara ke 02? Gitu? Mungkin saja ya, walaupun ini hipotesa ya, tidak bisa dibuktikan karena tidak ada pertanyaan khusus dalam exit polls terkait dengan hal tersebut. Kalau kita lihat memang sangat wajar sebagian dari kalangan pemilih minoritas misalnya
yang misalnya menolak pasangan 01 walaupun Ara Sirait dengan semangat ingin mengkampanyekan 01 kepada pemilih non muslim, tapi dengan dukungan dari FPI lalu kemudian keberadaan wakil RK yang berasal dari PKS dalam sejarah pertarungan politik secara elektoral itu dianggap memang berseberangan biasanya dan itu tidak mengagetkan. Atau ketika berbicara 03 keberadaan Mas Anies walaupun cenderung jauh lebih moderat dibandingkan misalnya keberadaan PKS atau FPI misalnya, tetap juga ada sebagian masyarakat minoritas yang mungkin menolak juga. Jadi sebagai sebuah hipotesa itu mungkin saja terjadi, tapi saya tetap melihat Pak Dharma bukan hanya karena itu tentu saja. Beberapa hal yang terkait karena pemilih muslim juga ada yang memilih Pak Dharma dan menurut saya kalau dilihat dari sisi usia, cross tabulasi usia 17 sampai 21 paling besar, bukan tidak mungkin pemikiran-pemikiran Pak Dharma yang dianggap out of the box tadi itu memang lebih menarik perhatian dari Gen Z atau orang yang cenderung masih berpikir bebas begitu ya. Dan saya pikir banyak variabel lain dan ditambah keberadaan calon India tanda kutip itu kan bisa menjadi saluran alternatif ketika tiga-tiganya kok dua yang lain nih yang kuat kok kayaknya saya nggak merasa serak banget, ada sisi yang belum membuat saya ingin memilih, ya pada akhirnya kita gambling deh ke pasangan yang kayaknya paling sedikit bebannya. Itu mungkin kalau kita mau melihat sebuah hipotesa. Oke, terakhir Mas Iksan, kalau misalnya kita masih membuka peluang terjadi 2 putaran, pertanyaan berikutnya adalah akan kemana suara pendukung Dharmakun ini? Iya, tapi sebelumnya saya mau bilang kalau sebenarnya dari masing-masing tim pemenangan ini, misalnya dari Mas RK, itu kalau kemudian tabulasi internalnya itu tidak memungkinkan atau kelihatan bahwa ternyata cuma 1 putaran, mestinya secara terbuka itu bisa menyampaikan ucapan selamat kepada Mas Pram. Kita bisa lihat misalnya di Amerika, Kamala Harris itu nggak perlu melihat hasil KPU setempat ya, cukup dengan quick count dia bisa mengucapkan selamat dan itu bisa membuat tensi politik landai, kemudian orang bisa mempersiapkan peralihan kekuasaan. Saya kira tradisi ini juga bisa kita bangun di Jakarta untuk kemudian menghindari spekulasi atau interpretasi yang bisa saja kontraproduktif. Jadi mestinya kalau masing-masing kandidat, terutama ya kalau saya melihat, kalau kita kan nggak ada protes yang berlebihan karena memang kita tahu diri kita ada di urutan ketiga. Tapi Mas RK tentunya mestinya bisa secara legowo kalau kemudian mereka secara internal sudah merasa kalau mereka juga tertinggal atau pilkada ini berlangsung dalam 1 putaran. Tapi kalau bila ini berlangsung 2 putaran, saya kira kimia politik, ya saya tidak bicara mewakili relawan secara keseluruhan atau ini bukan statement dari tim Dharma Pongrekun, tapi sebagai pribadi ketika saya banyak bertemu dengan basis massa ya yang atau orang-orang yang mengidentifikasi untuk mendukung Dharmakun, kecenderungan mereka atau kimiawi politiknya itu lebih senyawa dengan Mas Ram. Saya kira itu ya, kimia politiknya lebih senyawa dengan Mas Ram. Saya kira nanti Mas Winarto bisa menjelaskan itu dengan lebih ini ya, tapi dari hasil interaksi saya di lapangan saya kira akan jauh lebih mungkin atau memungkinkan pasangan pemilih dari pasangan Dharmakun ini berinsut atau merapat ke Mas Pramono Anum dan Bang Rano Karno. Saya kira demikian. Ya, baik. Mas Iksan, terima kasih sudah bergabung sama kami di live event Metro TV. Selamat malam. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.